terjemahan dan tempat berkumpulnya para ilmuwan yang lahir pada masa itu. Nah, yang kedua, munculnya keilmuan seperti Al-Farabi, Al-Farabi ini merupakan ilmuwan pada bidang filsafat. Dan ilmuwan yang kedua muncul pada masa perkembangan Daulah Abbasiyah, yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina itu ilmuwan di bidang apa? Ada yang tahu? Kedokteran, Bu. Ya, betul. Ibnu Sina merupakan ilmuwan pada bidang kedokteran. Yang ketiga, adanya perkembangan perpustakaan dan madrasah yang membuat pendidikan pada masa Daulah Abbasiyah itu menjadi terstruktur dan luas. Dan yang keempat, munculnya pendekatan-pendekatan dan eksperimen dalam ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu adanya ilmu astronomis dan ilmu kimia. Itulah tanda-tanda adanya perkembangan pada bidang pendidikan pada masa Daulah Abbasiyah. Apakah anak-anak itu sudah memahami perkembangan pertama? Sudah, Ibu. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke bidang budaya. Perkembangan budaya. Nah, perkembangannya yang pertama yaitu banyaknya karya-karya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, adapun contoh karya-karya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yaitu yang pertama karya Yunani, Persia, dan India. Yang kedua adanya perkembangan seni dan sastra. Di mana pada perkembangan Daulah Abbasiyah ini seni dan sastra itu berkembang dengan sangat besar, yaitu contohnya puisi, musik, dan kaligrafi. Dan yang ketiga adanya pembangunan kota Baghdad. Kota Baghdad. Ada yang tahu sebagai apa kota Baghdad dibangun? Pusat pemerintahan, Bu. Ya, jadi kota Baghdad ini merupakan pusat pemerintahan pada masa Daulah Abbasiyah, dan di mana peradaban menunjukkan kemegahan arsitektur Islam. Nah, tandanya yang terakhir itu terbukanya Daulah Abbasiyah dalam bentuk budaya. Nah, di mana